dulu saya Juherdi Pak Ari sebagai observer Bapak untuk supervisi nanti. Kemudian teman di sebelah saya adalah Pak Ari, ngajar bahasa Indonesia Pak ya. Nanti observasinya di kelas berapa Pak kira-kira? Di kelas 9 saja Pak. Oh di kelas 9 Pak ya. Jadi nanti observasinya di kelas 9. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan nanti sebelum kegiatan observasi Pak Ari. Yang pertama nanti ada model pra-observasi, di mana pra-observasi nanti saya akan nanya ke Pak Ari tentang perencanaan atau pelaksanaan sebelum Bapak nanti mengajar di kelas. Kemudian yang kedua nanti saya akan melakukan observasi, observasi kunjungan ke kelas. Nanti di kelas saya akan mengamati beberapa hal tentang cara mengajar Bapak dan pada saat observasi nanti akan saya videokan Pak ya. Akan saya videokan, kemudian perangkat-perangkat mengajarnya akan saya lihat juga, kemudian teknik-teknik mengajar atau metode-metode mengajar Bapak akan saya amati. Kemudian di sesi terakhir nanti ada istilah pasca observasi. Nah di pasca observasi nanti akan ada istilah RTL Pak, rencana tindak lanjut dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas Bapak. Dan nanti di pasca observasi akan ada guru pendamping, yaitu pengajar praktik. Kemungkinan nanti Ibu Nuraiman akan datang pada saat pasca observasi. Nah, apakah sudah siap Pak Arif? Siap untuk mempersingkat waktu. Siap Pak ya. Oke. Jadi di pra observasi ini ada 3 pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Pak Ari nanti agar Sudi kiranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Sebelumnya saya mau tulis hari dulu Pak ya. Hari Selasa tanggal 9 bulan 5 tahun 2023. Nama gurunya Ari Yulanda Saragi Pak ya. Di SPD. Kemudian nanti mengajar mata pelajaran apa Pak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Pak ya. Bahasa Indonesia. Sekolah SMP Bukit Hermon di kelas 9 Pak ya, nanti ya. Di kelas 9. Oke, kelas 9. Oke Pak, kita mulai saja Pak ya. Nah, pada saat nanti Bapak mau ngajar Pak ya. Jadi perencanaan Bapak sebelum Bapak nanti ngajar di mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai seperti apa Pak? Baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya jelaskan dulu Pak ya. Untuk materi kita di dalam Bapak nanti rangkaian pra-observasi dan juga observasi dan juga ada setelah observasi Pak ya. RTL, kita sepakati dulu bahwa materi kita di mata pelajaran bahasa Indonesia itu saya akan mengajar materinya adalah teks cerita inspiratif. Jadi teks cerita inspiratif. Jadi saya sampaikan dulu bahwa materi kita itu adalah tentang cerita inspiratif. Kalau saya mengajar dalam bahasa Indonesia, saya bisa bercerita sedikit juga dengan Bapak. Selama pengalaman saya mengajar bahasa Indonesia jalan 5 tahun ini, kalau saya melihat materi-materi di dalam bahasa Indonesia, khususnya adalah materi-materi yang berkaitan dengan sastra. Artinya berkaitan dengan sastra itu kan di dalam materi bahasa Indonesia itu kan ada misalnya pantun, puisi, dan juga ada drama, kemudian ada juga cerita inspiratif. Nah disinilah ada materi yang saya pikir berkaitan dengan sastra Pak, yaitu adalah cerita inspiratif. Walaupun dia dalam berbentuk teks Pak ya, dalam berbentuk teks, tetapi poin utamanya itu adalah cerita yang contoh. Karena cerita inspiratif itu kan banyak sekali tersedia di sekitar kita, baik itu di dalam media massa online dan cetak gitu Pak. Dan cerita inspiratif itu berkaitan dengan pengalaman. Setiap anak pasti mempunyai pengalaman. Sehingga dalam menyampaikannya saja, saya pasti lebih gampang ketika saya mau menjelaskannya itu, saya tanya saja yang pertama, pengalaman kalian apa yang paling berkesan? Kan seperti itu. Pengalaman apa kalian berkesan, pengalaman apa yang tidak pernah dilupakan, pengalaman apa yang memang spesial bagi mereka gitu. Entah itu mereka liburan, Natal libur kemarin, atau misalnya hari Idul Fitri kemarin. Nah, kalau berbicara tentang pengalaman, semua orang itu kan nilainya sangat subjektif Pak. Kita tidak bisa melihat pengalaman satu orang si A ini tidak baik,
pengalaman si B ini lebih baik dari saya, itu tidak mungkin. Karena pengalaman itu kan yang dirasakan sendiri oleh masyarakat, oleh masyarakat, oleh orang lain, terlebih khususnya oleh peserta didik kan. Iya, Itu. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak, kalau saya Pak ya, kita keluar dalam konteks RPP dulu Pak ya. Iya, betul. Konteks RPP dulu, konteks dari silabus dulu. Saya menyampaikan hal umumnya saja dulu. Kalau saya mengajar, pengalaman saya mengajar, tujuan saya yang penting itu adalah mereka bisa hasil outputnya. Oh, hasil outputnya. Hasil outputnya dan juga penerapan aplikasinya di dalam kehidupan. Ya. Percuma kita ibaratnya dengan serangkaian banyak sekali tujuan, katakanlah ada 4 tujuannya, ada 5 tujuannya yang tertuang dalam RPP, tetapi hanya sekedar tulisan di atas kertas begitu Pak. Betul. Jadi saya mau misalnya tujuan yang utama bagi saya, bagi mereka, untuk mereka adalah bagaimana mereka itu bisa mengaplikasikan materi yang sudah saya sampaikan kepada orang lain di luar sekolah, dan mereka bisa menerapkannya bagi kehidupan mereka sendiri. Contohnya seperti ini Pak. Kembali lagi kita ke dalam materi yang akan kita observasi Pak ya, yaitu adalah cerita inspiratif. Inti cerita inspiratif itu adalah cerita yang memberikan motivasi Pak. Cerita yang memberikan motivasi kepada pembacanya dan berubah menjadi lebih baik. Jadi melalui cerita inspiratif itu kelakuan mereka berubah, kemudian ada motivasi semangat untuk sekolah, kemudian ada motivasi untuk berubah menjadi yang lebih baik, kehidupan mereka lebih baik dan segala macamnya. Sehingga tujuan utama saya adalah melalui cerita-cerita inspiratif yang saya sampaikan, saya berikan contoh-contoh dan segala macam, atau mungkin juga dari pengalaman mereka, hasilnya adalah mereka bisa termotivasi. Mereka bisa termotivasi, mereka bisa tergugah, mereka bisa, melalui pengalaman ini, baik itu pengalaman sendiri maupun cerita inspiratif dari orang, mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka. Contoh misalnya, salah satu cerita inspiratif misalnya tentang perjuangan salah satu cerita novel karya Andra Hirata, yang Laskar Pelangi kan, yang 10 Laskar Pelangi, 10 anak. Itu kan salah satu contoh bisa dijadikan juga cerita inspiratif. Jadi bagaimana outputnya adalah melalui cerita inspiratif Laskar Pelangi, mereka semangat sekolah. Oh iya, semangat sekolah. Iya, kita di luar RPP dulu Pak ya. Kita di luar RPP dulu gitu. Jadi intinya adalah bagaimana mereka bisa hasil outputnya Pak. Kita tinggalkan dulu lah yang masalah mereka dalam bisa menulis cerita inspiratif, kemudian bahasanya bagus gitu kan, kemudian kalimat efektif, kemudian sesuai EYD, strukturnya bagus, ciri-cirinya bagus. Kita keluar dulu dari hal itu Pak. Yang penting mereka melalui cerita inspiratif ini mereka tergugah, mereka bisa berubah, dan mereka bisa semangat sekolah. Seperti itu. Itu berkaitan dengan cerita kita Pak. Kalau materi kita, kalau seandainya misalnya materi yang lain, contohnya misalnya pantun. Nah, tujuan pembelajarannya pantun. Jadi kalau di hasil outputnya, ketika misalnya ada acara pernikahan dan segala macam, mereka bisa berpantun. Mereka bisa berpantun. Dan sekali lagi keluar dari RPP dulu Pak ya. Mereka bisa berpantun. Puisi misalnya, dalam puisi misalnya, mereka bisa misalnya membuat, kalau sekarang zaman digital Pak ya, bisa misalnya buat konten tentang berpuisi dan segala macam, ataupun bisa ada ikut lomba dan segala macam, lomba-lomba yang diadakan. Hasil outputnya. Kemudian drama. Kemudian kalau drama mereka bisa melakukan drama, misalnya ada nanti mereka masuk kuliah dan segala macam. Kan ada banyaknya kegiatan pensi, kampus dan segala macam. Mereka bisa mengekspresikan gitu. Jadi kalau saya keluar dari RPP tadi, konteksnya adalah bagaimana mereka itu bisa mengaplikasikan dan menjadi pelaku gitu Pak, pelaku dari materi itu. Jadi tidak perlulah kita ibaratnya menulis dan segala macamnya Pak. Seperti itu. Jadi outputnya saja Pak, pandai berpantun, pandai menggugah dalam cerita inspiratif, bisa berpuisi, kemudian bisa berdrama. Tapi karena kita ini dalam pendidikan Pak ya, administratif itu kan penting juga. Nah, saya sampaikan juga administratif yang berkaitan dengan RPP ada 4 Pak tujuannya Pak ya. Tujuan pembelajaran saya ada 4. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerita inspiratif. Itu yang pertama, mereka mampu dulu mengidentifikasi apa saja sih ciri-ciri kebahasaan dalam teks inspiratif. Apakah bahasanya itu formal, tidak formal, ataupun ciri bahasanya menggunakan konjungsi dan segala macam. Kemudian yang kedua, itu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan cerita inspiratif.
Jadi menganalisis strukturnya dulu, kemudian ciri kebahasanya juga. Ya. Struktur mulai dari misalnya orientasi dulu, kemudian komplikasi, resolusi, sampai kepada poda dan juga amanat. Ya, seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga, menyajikan pembahasan hasil telaah model cerita inspiratif. Iya. Jadi menyajikan pembahasan hasil telaah. Jadi mereka, saya kasih misalnya contoh-contoh teks cerita inspiratif, mereka bisa menelaah dari cerita itu, baik dari amanatnya, kemudian dari pesannya dan segala macamnya. Kemudian terakhir yang nomor 4 itu mereka bisa menyusun cerita inspiratif. Iya, hasil akhirnya menyusun, atau mereka bisa membuat cerita inspiratif, bisa saja dari pengalaman diri sendiri maupun dari pengalaman orang lain, Pak, seperti itu. Jadi 4 itu tujuan yang sesuai dengan administratif ya Pak, sesuai dengan perangkat pembelajaran. Tapi kalau sekali lagi saya bilang, kalau dari saya gitu Pak, dari pribadi saya, yang penting mereka itu bisa saja menjadi pelaku gitu. Menjadi pelaku, menjadi actionnya gitu. Lebih banyak ke action ke masyarakat gitu, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Sangat menarik Pak Aris atas penjelasan yang Pak Aris sampaikan yang tentang materi pantun. Jadi misalnya nanti anak bisa mendapatkan hasil akhir ya, output Pak ya. Jadi mereka berani tampil beda di depan Pak ya. Betul. Oke. Kemudian Pak, ada yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dari apa yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira seperti apa Pak? Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi ya berkaitan dengan pertanyaan Bapak yang kedua, saya sampaikan dulu secara umum dulu Pak ya. Artinya materi kita berkaitan dengan materi teks cerita inspiratif Pak ya. Kalau kita berbicara tentang teks itu berarti kan tulisan Pak ya. Betul. Tulisan cerita inspiratif. Tapi dalam penyampaiannya juga nanti saya tidak mau terfokus kepada teks Pak. Jadi saya tidak mau terfokus kepada tulisan. Saya tidak. Kalau kita hanya mengandalkan bacaan, kalau kita hanya mengandalkan teks saja, yang pertama mereka pasti akan bosan. Itu udah jelas Pak. Mereka akan pasti bosan. Dan yang kedua, imajinasi mereka akan terbatas Pak. Imajinasi mereka akan terbatas. Kenapa? Karena hanya tulisan Pak. Hanya tulisan. Jadi imajinasi mereka terbatas, pemikiran mereka terbatas. Makanya daripada itu saya tidak mau membatasi imajinasi mereka. Jadi area pengembangan tadi yang pertama Pak, itu adalah penggunaan media. Penggunaan media dalam menampilkan ataupun menayangkan sebuah cerita inspiratif. Walaupun sekali lagi ini teks Pak, tulisan, tapi kita tidak boleh kaku, kita harus dinamis ya. Tidak hanya terpaku kepada teks. Jadi yang pertama itu tadi pengembangan media Pak. Jadi kalau saya menayangkan media menggunakan media audiovisual lah, seperti PowerPoint ataupun video gambar bergerak menggunakan proyektor gitu Pak. Nah, jadi akan lebih gampang dalam mereka untuk menerima Pak. Akan lebih gampang untuk mengerti. Sebagai contoh misalnya, daripada kita bercerita kepada mereka misalnya ada 10 anak yang sekolahnya susah, sekolahnya tidak layak dan segala macam, mereka berjuang untuk sekolah, kita ceritakan begitu, kita hanya bacakan, jadi mereka tidak akan bisa mengekspresikan Pak. Lebih baik kita tayangkan saja, tayangan contoh seperti tadi film Laskar Pelangi kita tayangkan aja Pak, biarkan mereka berkreasi, karena dalam proses itu mata mereka melihat, otak mereka berkreasi, dan telinga mereka mendengar, semuanya bisa digunakan Pak. Jadi yang utama area pengembangan itu penggunaan media, penggunaan media pembelajaran supaya lebih bervariatif, supaya lebih enak, supaya lebih mereka tuh merasa, sehingga pikiran mereka bisa terangsang dengan baik Pak, seperti itu. Karena sekali lagi ini cerita inspiratif Pak. Makanya saya juga kalau berkaitan dengan yang pertama tadi yang berhubungan dengan sastra, itu kalau sastra Pak ya, saya harus kepada orang yang ada tayangannya gitu. Contoh misalnya pantun. Betul. Daripada mereka suruh baca pantun terus kan lebih baik yuk kita tayangkan video orang yang misalnya ikut lomba pantun dan segala macam. Drama, yuk kita tayangkan ada orang yang drama, entah lomba-lomba drama dan sebagainya. Daripada kita hanya pantun adalah ini segala macam, pantun terdiri dari bab dan segala macam, seperti itu Pak. Jadi poin utamanya untuk menjawab pertanyaan Bapak yang nomor 2 itu adalah area pengembangan apa? Itu adalah media pembelajarannya. Media pembelajarannya, media pembelajarannya Pak, seperti itu. Jadi ada 2 Pak ya hal yang ingin Bapak capai ya. Pertama penggunaan media tentang sebuah cerita inspiratif, kemudian media pembelajaran Pak. Oke, sangat menarik sekali apa yang Pak Ari sampaikan.
Kemudian pertanyaan terakhir kali Pak ya. Iya Pak. Strategi ya, yang akan Bapak persiapkan nanti untuk mencapai area pengembangan tadi. Strategi apa? Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi berkaitan dengan strategi Pak ya. Jadi saya mau sampaikan dulu cerita inspiratif seperti saya bilang itu adalah berkaitan dengan pengalaman Pak. Oh ya. Berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan bagaimana bisa menginspirasi orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu cerita inspiratif. Sebuah cerita inspiratif adalah harus bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Nah, makanya dalam strategi yang saya persiapkan, saya mau tuh strateginya itu diskusi kelompok. Oh ya, diskusi kelompok. Kenapa saya pilih diskusi kelompok? Karena sekali lagi saya katakan, inspiratif itu artinya memberikan motivasi, dorongan kepada orang lain. Sehingga ketika misalnya mereka itu berdiskusi, berarti mereka itu ada interaksinya, Pak. Mereka ada interaksinya, mereka ada percakapan antar mereka. Betul. Sehingga pada akhirnya ketika mereka saya suruh diskusi kelompok, strateginya mereka bisa menyampaikan pengalaman yang mereka dapatkan dan bisa sharing pengalaman. Nah, jadi mungkin saya kasih misalnya tugasnya gitu ya, misalnya saya kasih tugasnya misalnya kalian saya minta untuk sampaikanlah materi pengalaman kalian kepada orang lain. Ya, ada misalnya satu kelompok 2 orang gitu Pak ya. Jadi 1 orang yang menyampaikan pengalaman, 1 orang mungkin mencatat garis besar ataupun tema dari pengalaman orang yang satu kelompoknya, kemudian catat amanatnya dan sebagainya. Baru nanti dibalik lagi pengalaman dari yang sudah mencatat tadi yang pertama, mereka sampaikan lagi dan orang yang kedua itu mencatat lagi Pak. Jadi ada diskusi Pak. Mereka sedang diskusi, oh pengalaman kamu seperti itu, saya sudah catat amanatnya, saya sudah catat temanya, saya sudah catat garis besarnya, bahasanya juga sudah saya catat. Berarti ketika orang itu menyampaikan materinya sudah saya catat dan ada interaksi di situ Pak. Ternyata pengalaman kamu begitu ya. Ternyata mungkin pengalaman kamu lebih katakanlah lebih menyedihkan dari saya. Ternyata ada orang juga yang lebih katakanlah tanda kutip lebih susah, lebih berjuang dari saya. Jadi saya bisa termotivasi gitu Pak. Orang lain bisa termotivasi. Begitu juga nanti orang lain yang cerita seperti itu. Jadi strategi yang paling utama saya katakan itu adalah diskusi kelompok Pak. Karena sekali lagi ini materinya berkaitan dengan inspiratif, berkaitan dengan memotivasi orang lain. Ya, selain dia bisa memotivasi diri sendiri, bisa juga membagi motivasi kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya adalah mereka ada saling berbagi. Jadi diskusi kelompok, selain diskusi ya katakanlah pemenuhan dari strategi, tapi kembali lagi ini saling berhubungan dengan tujuan. Dan tujuan pembelajaran kita kan hasil outputnya. Cara strategi yang kita dapatkan itu adalah diskusi. Daripada kalau menurut saya, daripada mungkin kita misalnya hanya mereka sendiri kasih tugas dan segala macam, itu hanya bisa menginspirasi diri sendiri. Betul. Jadi saya mau itu adalah menginspirasi orang lain juga. Nah, bagaimana cara menginspirasi orang lain? Ya harus ada komunikasi 2 arah. Nah, bagaimana komunikasi 2 arah itu? Ya harus ada diskusi. Nah, gimana harus ada diskusi itu? Ya harus ada lebih dari 1 orang. Betul. Nah, jadi kalau lebih dari satu orang, ada percakapan antara 2 orang lebih Pak. Jadi saya memilih diskusi kelompok. Diskusi kelompok Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi strategi yang Bapak terapkan nanti diskusi kelompok ya, observasi Pak ya. Iya Pak. Jadi sangat menarik sekali Pak atas apa yang Bapak paparkan pada hari ini. Jadi nanti materi yang Bapak sampaikan pas observasi nanti kan sebenarnya video teks cerita inspirasi Pak ya. Di proses pembelajarannya yang ingin Bapak lakukan nanti pas observasi. Jadi saya mau nanti kelihatannya menarik tuh Pak apa yang Bapak sampaikan. Jadi nanti catatan saya di sini Pak ya. Setelah saya dengar cerita Bapak tadi di sini di awal tujuan pembelajaran, jadi hasil yang Bapak nanti sampaikan ke siswa melalui proses belajar mengajar yaitu KBM, hasil output Pak ya. Hasil output itu didapat dari diskusi kelompok nanti kan. Kemudian saya mau tanya lagi Pak, sistem penilaian seperti apa yang Bapak nanti lakukan setelah mereka diskusi kelompok? Apakah ada sistem penilaiannya? Nah, kalau saya sih sebenarnya Pak, kalau berkaitan dengan sistem penilaian, tentu kalau kita bicara tentang sistem penilaian, berarti itu kan dalam hal perangkat pembelajaran. Iya, betul. Dalam perangkat pembelajaran, bagaimana mereka memberikan misalnya poin ini 0 sampai 100 A, B kan seperti itu dalam perangkat pembelajaran.
Tapi kalau saya sih menggunakan perangkat saya sendiri Pak. Oh ya. Penilaian intinya kalau aspek penilaian saya adalah mereka bisa atau mampu bercerita. Oh ya. Jadi ketika penilaian saya mereka mampu menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain, itu bagi saya mereka sudah mendapatkan sebuah nilai. Oh ya. Nah, jadi intinya seperti itu aja Pak. Jadi bagaimana mereka mampu bercerita gitu Pak. Jadi bagaimana misalnya bercerita poinnya berapa nanti kita bahas lebih lanjut di observasi kan. Oke, siap-siap. Berarti sudah lengkap Pak ya. Ya. Kalau saya dengar cerita Bapak tadi sudah lengkap. Jadi nanti satu ya Pak ya, yang ingin saya dapatkan nanti perangkat pembelajaran yang harus Bapak siapkan ya. Kemudian nanti yang kedua tadi Bapak cerita tentang media Pak ya. Iya, media Pak. Di media pembelajaran juga nanti harus disiapkan Pak ya. Iya. Harus disiapkan. Kemudian yang terakhir strategi yaitu diskusi Pak ya. Diskusi kelompok nanti Bapak buatkan sedemikian rupa modelnya nanti seperti apa terserah Bapak nanti pas diskusi kelompok. Yang terakhir nanti penilaian. Ya, teknik penilaian. Ya Pak ya, itu saja catatan dari saya. Kira-kira Pak untuk observasinya Pak terakhir sebelum kita tutup, observasinya nanti pada hari apa Pak? Mungkin minggu depan Pak. Minggu depan Pak. Hari Selasa. Minggu depan hari Selasa Pak. Tanggal 16 Pak ya. 16 ya. Ya 16 Mei 2020. Mei 2023. Jam berapa Pak kira-kira? Jam 9.15 Pak. Jam 9.15 Pak ya. 9.15 di kelas 3 Pak ya. Ya kelas 9. Oke. Mungkin cukup sekian Pak Ari atas bincang-bincang kita hari itu. Sangat menarik apa yang Bapak Ari sampaikan dari tujuan pembelajaran sudah sangat jelas Bapak sampaikan tadi. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai juga sudah jelas Bapak sampaikan ke saya. Jadi saya pun merasa tertarik tuh ingin segera melihat hasil yang Bapak ajarkan ke siswa, kemudian strategi yang Bapak persiapkan juga sudah sangat baik. Oke, mungkin cukup sampai di sini Pak Ari. Terima kasih. Sama-sama Pak atas waktunya. Sama-sama. Siap. Diri. Bisa. Selamat pagi. Apa? Tidak serius atau tidak siap ataupun tidak konsentrasi. Ya, oke. Andreas Muller. Sehat Andreas Muller? Sehat ya. Sudah sarapan tadi Andreas? Sudah ya Andreas Muller ya. Semangat ya untuk belajar hari ini Andreas ya. Oke. Budi Santoso. Hadir Pak. Budi Susanto ya. Budi Susanto hadir. Semangat Budi hari ini. Semangat ya. Mudah harus semangat semuanya. Damar Yerema. Hadir Pak. Sedang ketulung Siapa
The going, going time so. Sabedoria the going, going time so. Dapatkan atau pengalaman-pengalaman yang kalian rasakan. Nah, sekarang kita belajar tentang teks cerita inspiratif. Apa itu teks cerita inspiratif? Nah, ini ya. Silakan dibaca oleh Franky. Baca Franky. Teks cerita inspiratif adalah kisah yang mudah. Nah, ya. Saya tanya lagi kepada Franky. Ada film favoritnya Franky? Atau cerita cerpen apa gitu, film apa itu ada film favoritnya? Ada Apa? Donghua. Hah? Donghua. Donghua. Ya, itu filmnya ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang apa? Garis besarnya saja. Tentang percintaan. Tentang percintaan. Kemudian apa lagi? Apa dari film itu yang membuat Franky menjadi senang gitu atau menjadi terharu gitu? Apa kira-kira Franky? Yuk, sampaikan Franky. Kisahnya tentang, ceritanya adalah tentang Percintaan. percintaan, kemudian tentang apa lagi? Tentang hal positif yang bisa diambil. Percintaan berarti kita itu adalah mengasihi sesama manusia ataupun menghargai. Film itu bisa juga, ataupun film pendek ataupun drama itu bisa juga. Nah, jadi cerita inspirasi kisah atau cerita yang menggugah pembacanya. Menggugah, tahu apa arti menggugah? Apa arti menggugah? Menggugah itu artinya apa? Senang. Menggugah itu artinya meningkatkan perasaan. Itu menggugah namanya, ya. Menggugah pembacanya menjadi lebih apa? Lebih baik melalui apa? Melalui pengalaman inspiratif dari cerita yang dibawakan. Nah, dari film-film ataupun dari pengalaman kalian sendiri itu sebenarnya bisa dijadikan inspiratif. Namanya juga sudah inspiratif atau sama juga dengan inspirasi. Nah, namanya inspirasi itu bisa didapat di mana saja. Tetapi dalam cerita-ceritanya, begitu film, novel, film pendek, bahkan tayangan video tadi, itu juga bisa menjadikan inspirasi untuk kita melalui pengalaman. Ya, saya yakin kalian semuanya itu pasti punya pengalaman, ya. Seperti itu, apalagi film-film yang menjadi film favorit kalian, ya, menjadi film favorit kalian. Oke, kita lanjut. Nah, silakan dibaca oleh Isra. Baca Isra. Cerita inspiratif adalah cerita yang bertujuan untuk inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Oke, terima kasih Isra ya. Nah, cerita inspiratif adalah cerita yang bertujuan. Berarti cerita inspiratif itu ada tujuannya, ya. Tujuan dari inspiratif itu ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi, ya.
memberi inspirasi kebaikan kepada siapa? Banyak orang. Banyak orang. Jadi Bapak minta berdiri. Jadi Bapak harus berdiri. Kalau tidak ada kata Bapak minta, jangan lakukan. Nanti ya. Pokoknya kalau misalnya ada kata Bapak minta, itu boleh lakukan. Kalau misalnya tidak ada Bapak bilang Bapak minta, itu jangan. Kita tes dulu ya, Oke, percobaan dulu, percobaan. Ya. Bapak minta kalian menyiapkan buku catatan. Ya, dulu ini tes ya. Silakan tulis namanya. Nah, masih ada yang menulis ya. Berarti tidak konsentrasi. Bapak bilang apa tadi? Kalau ada kata Bapak minta, baru lakukan. Kalau tidak ada kata Bapak minta, jangan lakukan. Siap ya? Oke, sekali lagi ya. Bapak minta berdiri semuanya. Angkat tangannya. Angkat tangan kanan. Bapak minta angkat tangan kiri. Turunkan tangannya. Sudah ada yang bergerak ya. Sudah ada yang bergerak. Bapak minta angkat tangan kanannya. Bapak minta turunkan tangan kanannya. Duduk, silakan duduk. Masih ada ya. Berarti tidak konsentrasi kalian supaya semuanya itu bisa menjadi lebih baik ya. Seperti itu. Nah, itulah berkaitan dengan teks cerita inspiratif ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan ada satu tayangan video yang harus kalian saksikan ya. Baik. Karena manusia punya dua posisi dalam masyarakat, sebagai makhluk individu, di sisi lain sebagai makhluk sosial. Pada posisi ini, terkadang manusia tidak bisa membedakan antara dirinya sebagai individu atau sebagai bagian dari masyarakat. Pada saat manusia memerankan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang individual, manusia akan kuat sekali mempertahankan ego dirinya. Assalamualaikum. Sekalipun sebagai makhluk individualis, suka atau tidak suka manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Terima kasih Amel. Yang lain ada pertanyaan? Gimana dong? Kalau lebih suka hidup sendiri, apa manusia butuh hidup bersosial, Pak? Pasti, seintrovert apapun, tanpa sadar manusia tetap membutuhkan orang lain. Karena pada dasarnya manusia butuh berinteraksi. Kalau sekedar interaksi, bukannya sekarang cukup di internet ya, Pak? Internet memang bagian dari interaksi, tapi maksud Bapak di sini komunikasi langsung ya. Komunikasi langsung itu bagian dari praktek. Tanpa praktek, kita tidak akan tahu kerumitan manusia. Maksudnya, Pak? Kamu kan hidup sama orang tua kamu bertahun-tahun. Apakah kamu tahu betul sifat orang tua kamu seutuhnya? Belum sih, Pak. Sekarang jelaskan. Kesian ya orang yang punya siapa-siapa. Tidak semua orang itu beruntung, Amel. Bukan gitu, Pak. Oke, mau dicas dulu ya. Nanti silakan Levi ambil tombol ambil dulu gitu ya. Ambil cas. Orang yang antisosial itu. Nah, iya, Pak. Aku sih nggak kebayang ya kalau hidup punya teman, punya orang tua. Kayaknya di Papa jadi bisa aja, Pak.
nanti dikumpulkan ke Amel ya. Dalam waktu paling lama hari Jumat. Kamu mau sampai kapan begini? Mana semangat kamu yang dulu? Bapak cuma lihat ya, UTS sebenarnya. UTS tidak akan peduli sama duka kamu. Ngapain sih? Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia, guru geografi kalian yang baru, menggantikan Pak Surahman. Sekarang udah dapat infonya kan? Sekarang kamu jelaskan sama teman-teman apa maksud jagat raya dari gambar kamu ini. Kamu nggak bisa. Ini alam semesta. Semua bintang dan benda langit yang ada di sini hanya sebagian kecil dari jagat raya yang luas. Terus? Ya, kita sebagai makhluk hidup, kita harus bersyukur karena kita bisa tinggal di jagat raya yang luas, Pak. Hanya sekadar bersyukur gitu. Dan juga menjaganya. Kamu bisa jaga planet yang di sini. Bukan itu udah Tuhan. Ini loh, Pak. Planet itu kan bagian dari bumi. Jadi yang dimaksud jaga planet itu, ya jaga bumi. Itu maksud dari gambar orang tua sama anak jalan dari sini. Kurang lebih sih gitu, Pak. Saya pikir bisa lebih dalam daripada itu sih. Ada lagi? Yang lain? Ada yang paham dengan penjelasan tadi? Jagat raya, planet dan matahari adalah mengganggu. Miliaran tahun engkau terbentuk. Sekarang kita akan memasuki jagat. Jagat raya adalah kumpulan hasil dari alam semesta. Dari situ kita mengenal butterfly effect. Butterfly ya, benar-benar yang pusat dari Dia terdapat bahwa kepakan kecil sayap kuku-kuku di hutan Amazon dapat mengakibatkan tornado lintas. Bisa dibilang butterfly effect adalah sebuah metafora yang setiap tindakan kecil dapat menimbulkan konsekuensi besar. Jangan membentuk apa? Laut, pelangi,
Ingat kawan, kita adalah aku yang akan bagi dan aku. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi di Kami dari kelompok 4, kami punya jawaban di sini. Jagat raya. Jagat raya adalah anak kecil di gambar itu. Kenapa? Karena tanpa adanya manusia yang mengagumi keindahan jagat raya, apa gunanya galaksi? Benda-benda langit itu adalah hal dari lingkungan kita, tapi jangan lupa teman-teman, kita sebagai makhluk hidup juga bagian dari jagat raya itu. Seperti yang saya bilang, tanpa adanya manusia yang mengistimewakan jagat raya, apa gunanya galaksi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ini atau Pak Sofian adalah bagian dari jagat raya itu. Atau kedua, kemudian Sekarang Bapak tanya sama kalian semuanya. Kalau misalkan satu batang pohon itu Pak, kira-kira ada orang nggak perlu ya? Ada Pak? ada kawan. Yang bilang ada atau enggak itu Bapak. Sebelahin. Semua pendapat kalian langsung tulis di kertas, nanti kumpulin ke Bapak. Oke? Apa yang kira-kira yang kalian dapatkan dari tayangan film pendek tadi? Kevin, apa kira-kira? Berarti satu kelompok berapa orang? 4 orang. Nah, kita akan bentuk 4 kelompok, ya. Satu kelompok itu 4 orang. Nah, supaya adil penghitungannya pakai nomor urut. Nanti dari Lapoitan 1, oleh 2, 3, 4. Nanti mulai lagi dari 1. Nanti yang sama itulah satu kelompok. Nanti, oke, mulai dari Lapoitan. 3. Akan dapat hadiah 3 menit dimulai dari sekarang. Buat yel-yelnya. Gimana yel-yel kelompoknya? Ada satu diri, nanti satu sapa nyanyikan apa? Sampaikan yel-yelnya. Bagaimana? Misalnya contohnya, kami kelompok 1, ingin belajar, misalnya. Oke, kita kan sekreatif mungkin. 3 menit, sekreativitas mungkin. Ayo diskusi. Tadi katanya kan bekerja sama. Silakan.
Apa kira-kira? Mau ambil dari lagu apa, diubah liriknya boleh, silakan. Apa kira-kira? Ya, boleh. Kreativitas siswa dan berpusat pada murid. 3 menit mulai sekarang, ayo. Kami ke Lombok 1. Selesai nggak selesai? Kita mau mencoba. Nah, dari kelompok 1 berdiri dulu, berdiri. Sampai Kami dari kelompok 2 akan menceritakan cerita inspiratif. Kisah anak petani sukses menjadi sarjana kedokteran. Eli adalah anak seorang petani yang bernama Sayono. Untuk tempat sehari-hari, ayah Eli menyewa lahan seluas kurang lebih 180 meter persegi untuk ditanami padi pada musim hujan. Ketika sedang tidak mampu membawa lahan, Sayono menjadi buruh tani. Dengan segala keterbatasan ekonominya, Eli tetap gigih belajar cita-citanya yang tinggi tak putus meski keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi. Eli pun berhasil menjadi anak yang berprestasi selama bersekolah di SMA negeri. Meski sibuk kuliah, namun Eli tetap bersedia membantu orang tuanya. Ia pun tidak malu ikut memanen padi atau jagung saat ada kesempatan pulang ke rumah. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok drama. Oke, kelompok 2 silakan duduk ya. Nah, jadi silakan ditonton videonya. Anak ibu punya pertanyaan buat kamu. Sudah besar mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu Susi mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Kalau aku juga, kamu mau jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden? Aku mau jadi presiden. Udah, yang kayak gitu semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu coba, kamu mau jadi apa? Yang jadi monsternya, Bu. Itu kenapa sih? Jadi inti dari percakapan kita itu tentang dialog pasca observasi Pak Ari, yang minggu lalu kita sudah melakukan namanya pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan selama observasi nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Pak Ari. Intinya tentang umpan balik lah, umpan balik selama observasi, selama pengamatan saya di kelas. Jadi tujuan percakapan kita itu hanya menggali atau informasi tentang apa yang dilakukan oleh Pak Ari selama ngajar di kelas Pak ya.
Jadi yang kedua nanti ada istilahnya umpan balik dalam percakapan antara saya sebagai supervisi atau coaching atau dengan Pak Aris sebagai yang diobservasi. Kemudian yang ketiga nanti percakapan tentang perencanaan area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan di awal pembelajaran, yang waktu pas observasi waktu itu Bapak ingin mengembangkan tentang penggunaan media pembelajaran Pak ya, dengan media pembelajaran. Kemudian yang terakhir nanti rencana aksi tentang selama Bapak ngajar apa-apa aja yang sudah tercapai. Coba ya? Ya. Sudah siap Pak Ari? Siap Pak. Siap. Jadi yang pertama selama observasi Pak ya, ambil catatan saya, gimana setelah melakukan pembelajaran di kelas, apa perasaan Bapak sama ngajar waktu observasi itu? Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama saya observasi kemarin Pak, ya, yang mengajar ya tentunya perasaan saya yang pertama senang ya. Iya. Senang dalam arti saya dapat memenuhi kewajiban saya Pak. Karena mengajar merupakan juga tugas saya dan kewajiban saya sebagai seorang guru di SMP Bukit Hermon, dan juga saya dapat memberikan ilmu pada siswa-siswi ya. Jadi itu merupakan suatu pekerjaan yang saya pikir yang sangat mulia, dan juga bisa dikatakan yang perasaannya senang, bangga, dan juga yang paling penting adalah bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, khususnya kepada anak didik seperti itu. Jadi ada perasaan senang Ya, dan juga telah mengajar, ya, kan profesi kita selama iya, profesi kita, jadi ya sudah menjadi tanggung jawab kita lah. Kira-kira selama saya observasi, kira-kira ada yang merasa kekurangan dari hasil penyampaian Bapak ngajar dari kehidupan inti, kemudian pendahuluan Pak ya kemarin ya, kegiatan inti maupun penutup, kira-kira ada kekurangan Bapak, perasaan Bapak lah, kira-kira ada yang merasa Selama observasi Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi selama observasi kemarin memang ada beberapa hal yang saya rasakan kurang Pak ya. Kurang dalam arti ya memang kita sebagai manusia ya penuh dengan kelemahan, ya, satu dua hal yang terlupakan, yang saya pikir itu hal yang wajar. Cuma yang menjadi poin utama kekurangan ataupun kelemahan saya selama ini dalam mengajar Pak, khususnya di tingkat SMP, yang mungkin kita bisa juga nanti berbagi ya Pak, sharing ya ke depannya. Yang saya rasakan itu adalah ketika saya memberikan penjelasan, apalagi ini adalah bahasa Indonesia Pak ya, apalagi mengenai bahasa Indonesia, kesulitan saya adalah bagaimana untuk meracik ataupun meramu kalimat-kalimat yang khususnya dalam pengertian bahasa Indonesia kepada anak murid Pak. Ya, jadi tersampaikan kepada anak murid, karena tidak tahu bahwa di SMP Bukit Hermon ini juga, khususnya di kelas yang saya mengajar, itu dari latar belakang yang berbeda Pak. Ya, kita sekarang ini kalau kita bahasanya sama-sama orang Sambas Pak, mungkin bisa lebih enak Pak kan seperti itu. Tapi karena latar belakang mereka yang ada dari kabupaten lain, ya, Kabupaten Landak, Rabang, dan juga mungkin masih menggunakan bahasa Dayak yang sangat kental. Jadi kita lebih itu kesulitan saya gitu Pak. Jadi seperti contoh kemarin ketika saya menjelaskan tentang materinya teks cerita inspiratif Pak ya, teks cerita inspiratif, saya menyampaikan inspiratif itu. Kalau seandainya saya bilang inspiratif menggunakan bahasa Indonesia, kalau mereka saya tidak mengerti, saya bisa, kalau misalnya kita dalam regional orang sama semua gitu Pak, murid di sini itu lebih enak. Lebih enak gitu. Apakah ada pengalaman? Nah, pengalaman apa kita? Nah, suami kita tidak gitu. Nah, karena mereka kebetulan dari Kabupaten Landak, berbeda-beda, jadi ya mau tidak mau kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, saya sebenarnya bisa juga kalau bahasa Indonesia. Cuma kan kalau menurut saya kan, ya, kalau kita lebih campur juga ke bahasa daerah itu tidak masalah seperti itu. Cuma jadi itu juga Pak,
tantangan dalam menyampaikan berbagai materi, apalagi hal-hal yang krusial, hal-hal yang krusial. Sekarang kita ngerti, kita mengerti, tapi untuk kita menyampaikan ke siswa itu tadi terbantahkan Pak, atau ada sedikit tantangannya, ada sedikit kekurangannya, harus mencari lagi apa sih kalimat yang sederhananya atau bahasa yang sederhananya atau perumpamaannya bagaimana, ditambah lagi perbedaan wilayah kan gitu Pak asalnya. Saya rasa itu Pak. Tapi secara garis besar saya lihat waktu pas Pak Ari melakukan observasi Pak Ya. dari kegiatan buka kegiatan pendahuluan kan Bapak buka dengan game, saya lihat kan bagus ya, ada istilah tontonan sebelum Bapak ngajar itu sudah urutannya udah pas saya lihat dari pendahuluan, inti, kemudian penutup, jadi ada diselip-selipkan juga game, ada istilah pertanyaan-pertanyaan untuk membangun wawasan siswa. Saya lihat sudah bagus, tapi yang Bapak ceritakan tadi masalah kekurangan tentang bahasa Pak ya. Iya, bagaimana itu kalau dulu saya kan mengajar di SMK juga ya, di SMK sana juga banyak misalnya apalagi mereka yang di jenjang SMP, bagaimana kita mencari penjelasan yang pas gitu Pak. Penjelasan yang pas dan mereka dapat bahasa yang cepat mengerti dan juga mereka bisa paham seperti itu Pak. Secara garis besar saya lihat materi yang Bapak sampaikan sudah cukup baik Pak, dari area yang Bapak kembangkan tentang media. Yang ingin saya mau tanyakan ya. Kemudian yang model pembelajaran untuk selanjutnya, mungkin nanti model pembelajaran yang Bapak sampaikan pas observasi untuk kedepannya seperti itu. Kan yang intinya kan Bapak sepertinya pas Bapak ngajar kan Bapak siapkan dulu media-media kan yang Bapak kembangkan waktu wawancara pertama kan tentang media pembelajaran ya. Kalau misalnya media pembelajaran selain tontonan ada itu area pengembangan yang Bapak ingin tonjolkan selain media tersebut. Oke, terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan media, sebenarnya dengan kita melaksanakan observasi kemarin, seperti yang sudah kita katakan pada saat sebelum observasi Pak ya. Iya. Sebelum observasi, memang menggunakan media PowerPoint dan juga tontonan, audio visual, dan memang untuk pertemuan kedepannya tetap saya gunakan media itu Pak ya. Jadi itu seperti media yang sudah sering digunakan atau seperti rektor, kemudian segala macamnya. Kemudian pertanyaan Bapak tadi yang ingin dikembangkan media apa saja? Sebenarnya saya tertarik untuk menggunakan media-media yang dalam penyampaian materi. Jadi contohnya misalnya dalam materi teks cerita inspiratif gitu kan Pak. Cerita inspiratif misalnya kalau kita artikan teks cerita inspiratif itu kan pengalaman gitu Pak ya, pengalaman ataupun hal-hal yang cerita-cerita yang menginspirasi gitu Pak. Jadi saya seperti ini Pak, saya sih memang nggak tahu apa namanya, cuma seperti kayak permainan juga, seperti permainan ya. Nanti entah mereka menggunakan misalnya ambil cabut undi gitu dalam kertas, dalam kertas. Nanti yang misalnya ada dapat sedih, berarti dia harus buat cerita ekspresi sedih, ataupun mungkin yang dapat kartu sedih nanti buat cerita yang pengalaman sedih, menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. Jadi tidak lagi kita seperti ayo buat cerita, saya bilang saya buat cerita, terserah bebas. Jadi kita tidak lagi pakai tema cerita yang bebas, tapi sudah kita pilihkan seperti itu. Kemudian media-media yang mengasihkan Pak ya, media yang tidak membosankan, seperti misalnya bahkan yang media yang tidak ada mungkin hubungannya dengan materi pelajaran pun itu mau juga saya kembangkan itu Pak. Media-media yang bisa saya juga misalnya menggunakan media misalnya sekarang itu Pak yang lagi training itu kan seperti pitchboard Pak, kita pakai putar gitu Pak. Yang pakai acak gitu kan, seperti itu. Jadi sebelumnya mulai pelajaran nanti kan diundi diajak nanti nama yang berhenti jarumnya gitu kan Pak, itu yang maju atau benar.
bagi saya. Oke. Nah, Jadi sangat keren, sangat mantap sekali ini media yang Bapak sampaikan. Selain media seperti pitchball, kemudian cabut ini, kira-kira ada yang nanti diselipkan di awal atau di pas kegiatan pembelajaran atau di penutup? bisa kalau saya lebih diisi aja lah. Diisi pas pembelajaran berkaitan dengan tugas lagi kan. Jadi itu sebagai suatu apa ya, aturan awal gitu Pak, aturan awal. Jadi mereka yang dapat tugas yang mereka buat dari yang hasil media tadi itu lah Pak. Seperti itu Pak. Iya. Itu jadi area pengembangan atau basis game ada Iya, juga ya. basis Selain game. tontonan, selain nanti siswa diskusi. Kalau kemarin saya kan game-nya kan cuma manual Pak. Iya, memang Tidak pakai media, maksudnya tidak tepuk tangan ataupun berdiri saya bilang. tapi bagus ya. Ya. Di awal Bapak sudah kasih game, nanti di pertengahan ada game juga, kemudian ada video pembelajaran. Video pembelajaran saya lihat Pak Aryo yang saya tonton kemarin saya masuk. Memang bagus Pak video pembelajaran dan cerita inspiratif kan. Jadi siswa saya lihat pas nonton pun semangat, antusias ya. Dulu saya sampaikan sedikit Pak. Ya, Itu masalah kekurangan juga dalam kita mencari video-video inspiratif Pak. Iya. Jadi itu bukan kekurangan sih, maksudnya ada sedikit ya kesusahan untuk pekerjaan gitu Pak tantangan karena kan mereka kan ini SMP kan Pak kan. Jadi kita harus menyajikan memang video-video yang memang betul-betul inspiratif gitu kan, kita seleksi lagi videonya, maksudnya bukan sembarangan lah gitu kan Pak. Takutnya kita salah juga kan gitu, salah juga dalam memberikan tayangan video inspiratifnya seperti itu. Terima Pak. Yang satu yang saya sangat tertarik dengan pembelajaran Pak Ari yang tidak pernah saya temukan di mana-mana kalau di YouTube atau di mana kan, Pak Ari banyak menggunakan video. Kan di awal kan ada video, Bapak ajar di awal kan kasih video kan. Nanti sebelum diskusi siswa ada video. Di akhir pun ada video juga Pak ya. Itu fungsi dari kegiatan penutup itu seperti apa Pak? Saya masih belum paham. Biasanya kalau misalnya di akhir kan biasanya guru mengajarkan kan langsung ada sistem refleksi ya, umpan balik. Tapi Bapak merefleksikannya dengan menonton video. Kemudian biasanya kalau di akhir kan guru kasih tugas nanti kan untuk selanjutnya minggu depan ada tugas itu ya halaman sekian nanti dikerjakan, nanti boleh dikumpulkan lewat WA atau seperti. Tapi Bapak menutup pembelajaran dengan video. Saya tidak tahu fungsinya apakah untuk memotivasi siswa atau merefleksi secara keseluruhan dari hasil yang Bapak. Gimana? Terima kasih Pak. Jadi untuk dalam kegiatan penutup saya hanya menambahkan video Pak ya. Iya, penutup. Tapi untuk yang sesuai dengan yang di NTT ada juga memang saya jalankan juga. Yang pemberian tugas, kemudian umpan balik juga sudah saya lakukan, cuma saya tambah video. Nah, pertanyaan dari Pak Dio tadi kenapa saya tambahkan? Yang pertama, jadi saya ingin menguatkan materi agar mereka semakin mengerti dan paham akan teks cerita inspiratif. Sudah saya bilang, walaupun teks Pak ya, walaupun tulisan, tapi karena sekarang ya teknologi sudah maju, ya, bukan berarti kita juga tidak pakai tulisan, tapi lebih kepada yang ada suara dan bergerak gitu. Jadi ingin menguatkan materi bahwa inilah cerita inspiratif. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan yang interview kita, wawancara kita yang di sebelum observasi Pak ya, sebelum pasca pra-observasi ya, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya dalam mengajar khususnya cerita inspiratif ini di luar konteks RPP lah Pak ya. RPP memang harus kita capai juga, tapi di luar konteks RPP karena memang ini cerita inspiratif, saya ingin mereka melalui cerita itu mereka termotivasi. Itu yang kedua Pak, dia ingin termotivasi dan juga ingin selalu berubah menjadi lebih baik, karena itu kan memang pengertian dari cerita inspiratif Pak, berubah, tergugah perasaannya, kemudian berjanji untuk menjadi lebih baik, pribadi mereka juga lebih baik. Apalagi sekarang kan memang krisis karakter ya Pak ya di SMP, jadi mereka bisa mengubah karakter mereka sesuai dengan video tayangan yang saya tunjukkan. Bukan juga mau diskriminasi atau apa Pak ya. Dan kebetulan kemarin kan saya tunjukkan juga video itu yang bernuansa Kristen kan Pak kan. Karena mayoritas kita kan sini Kristen. Jadi sesuai dengan ajaran agama yang mereka peluk lah, atau ajaran agama yang mereka yakini.
sehingga mereka bisa ya sebagai pemeluk agama yang menjalankan agamanya. Kedua itu sebenarnya Pak, penguatan materi dan juga penguatan karakter mereka supaya termotivasi sesuai dengan ajaran agama mereka. Itu sekali Pak Ari. Jadi tujuan video terakhir itu hanya untuk penguatan materi sebagai refleksi dari tentang cerita inspirasi. Kemudian Pak Ari memang ada beberapa yang ini sebagai catatan saya sebagai observer ya, mohon maaf itu yang tidak berkenan di hati Bapak, cuman ada beberapa yang jadi tambahan saya selama observasi. Bapak selama pembelajaran belum melakukan penilaian, belum melakukan penilaian, tapi secara garis besar ada bagus saya lihat dari diskusi kelompok, kemudian ada presentasi. Cuman sebelum diskusi kelompok kan sebaiknya dilaksanakan nanti ya, ada pilihan seperti ini. Setelah kalian presentasi nanti ada pilihan yang cuman secara keseluruhan saya lihat Bapak ngajar bagus, cuman yang kurang di penilaian Pak. Jadi pas observasi Bapak kelupaan atau memang gimana? Mungkin bagian dari kelupaan juga. Bagian lupa juga. Tapi yang saya salut